Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Sosok ulama karismatik sekaligus paku tanah Banten pada masanya. Guru besar mayoritas ulama Banten yang satu ini, selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa. Tak heran jika beliau sangat tersohor hingga penjuru dunia, bahkan namanya dikenang serta ditulis dengan tinta emas oleh sejarah hingga saat ini. Beliau adalah sosok ulama yang cukup sempurna dalam menjalani kehidupan agama. Beliau tak hanya praktek dalam ilmu syariat, namun juga setiap hembus nafasnya selalu diisi dengan kehidupan tasawuf. Tak heran jika beliau dikaruniai oleh Allah sebuah karomah sebagai tanda kewaliannya, sehingga memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Abuya Dimyati adalah sosok wali kutub atau pemimpin para wali pada masanya. Berikut beberapa karomah waliullah Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Menghentikan dan menundukkan waktu. Dikisahkan oleh seorang kiai muda tentang kunjungannya ke pesantren Abuya Dimyati pada tahun 2000-an. Pada saat itu, sang kiai berkesempatan ikut sholat berjamaah subuh bersama Abuya Dimyati. Sebelum takbiratul ihram, tanpa disengaja matanya melirik ke arah jam dinding. Waktu yang masih diingatnya saat itu pukul 5.00. Ia pun lantas memulai sholatnya dan menyusul takbir Abuya Dimyati. Sholat subuh berjamaah pun berlangsung. Suara merdu yang dilantunkan Abuya Dimyati membuat para jamaah semakin khusyuk dalam sholatnya. Jika biasanya tiap sholat subuh setelah Fatihah, sang Abuya membaca surat At-Takasur di rokaat pertama dan surat An-Nasr di rokaat kedua. Namun kali ini Abuya membaca surat Yasin pada rokaat pertama dan surat Al-Mulk pada rokaat kedua. Tentu akan memakan waktu yang cukup lama, terlebih Abuya membacanya dengan tartil. Jika diperkirakan sholat subuh akan selesai dengan memakan waktu 30-40 menit. Mengingat surat yang dibaca Abuya adalah surat yang terbilang cukup panjang, belum lagi ditambah doa kunut serta bacaan dan gerakan yang lain. Namun kekhusyuan sholat bersama Abuya membuat para jamaah terlupa akan hal ini. Singkat kata, sholat subuh pun selesai. Lalu sang kiai muda tadi kembali menoleh ke arah jam dinding. Ia pun terkejut dan kagum. Ternyata saat itu masih pukul 5:04. Luar biasa, sholat subuh yang seharusnya memakan waktu 30-40 menit, namun selesai hanya dengan 4 menit saja. Itulah seorang waliullah. Untuk seorang arif billah, tak akan ada yang mustahil atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan beliau yang tunduk kepada waktu, namun waktu yang tunduk kepadanya. 2. Menembus ruang dan waktu. Dihikayatkan, suatu hari seorang kiai dari Jawa pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kiai tersebut merasa sangat bangga karena kehendak Allah yang menuntunnya sehingga berkesempatan ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab jarang kiai dari Indonesia yang berkesempatan berkunjung ke makam rajanya para wali ini. Setibanya di makam Syekh Abdul Qadir, ada seorang penjaga makam yang bertanya padanya, "Dari mana kamu?" Sang kiai menjawab, "Saya dari Indonesia." Mendengar jawaban itu, penjaga makam pun berkata, "Oh, setiap malam Jumat ada seorang ulama asal Indonesia yang rutin ziarah ke sini. Setiap orang itu datang, semua penziarah lain diam untuk menghormatinya. Ketika orang itu mulai membaca Al-Quran, barulah penziarah lain melanjutkan bacaan mereka masing-masing." Mendengar hal itu, sang kiai kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat karena penasaran siapa sebenarnya ulama Indonesia yang dimaksud penjaga makam itu.
Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama Indonesia itu adalah Abuya Dimyati, Banten. Sambil terkagum, sang kiai terus menyebut nama Allah tanpa henti. Sebab sepengetahuannya selama ini, setiap malam Jumat Abuya Dimyati selalu menjalani rutinitas bersama para santri di pondok pesantren. Luar biasa, itulah karomah seorang waliullah. Ruh dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Tiga peristiwa aneh menimpa rezim Orde Baru. Menjelang pemilu 1977, Abuya Dimyati menyampaikan kepada masyarakat bahwa Golkar bukanlah pemerintah. Golkar sama halnya dengan partai lain yang sama-sama peserta pemilu 1977. Hal ini beliau tuturkan hanya untuk menjernihkan suasana bahwa masyarakat berhak menentukan pilihannya masing-masing. Sebab masyarakat kala itu berpikiran bahwa Golkar adalah pemerintah. Semuanya bermula dari kedilemaan masyarakat dalam menentukan pilihan. Masyarakat yang telah memandang kearifan dan keulamaan Abuya Dimyati memang selalu mengadu dan bertanya kepada beliau di saat merasa bimbang terhadap suatu situasi. Dengan jawaban Abuya, berarti masyarakat bebas memilih dalam pemilu tanpa ada unsur paksaan. Namun jawaban dan pernyataan Abuya dianggap sebagai bentuk menentang pemerintahan. Abuya Dimyati diproses dan ditangkap di kediamannya pada 14 Maret 1977. Abuya Muhtadi selaku putra sulung Abuya Dimyati mengatakan bahwa ayahnya ditangkap karena dianggap pemberontak dan dituduh PKI. Kemudian pihak keluarga menerima kabar bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang memvonis Abuya Dimyati dengan hukuman penjara selama 6 bulan. Sidang itu berlangsung tanpa adanya saksi dan pengacara. Setelah kabar itu menyebar, para santri, masyarakat hingga Jawara Banten berkumpul di jalan utama kota Pandeglang. Tak ada kendaraan lewat, jalan diblokir. Massa telah siap menyerbu penjara Pandeglang dekat alun-alun kota untuk membebaskan Abuya Dimyati. Pandeglang berubah menjadi mencekam. Kabar tentang upaya pembebasannya itu pun sampai di telinga Abuya Dimyati. Lalu beliau menulis surat untuk disampaikan kepada Abuya Murtado, salah satu putra Abuya Dimyati. Beliau meminta agar Abuya Murtado meneruskan surat itu kepada Jarok Kamit dan Ahmad Waluh, dua tokoh jawara besar di Banten kala itu. Dalam surat yang dibuatnya, Abuya Dimyati berpesan, "Saya di penjara sudah tenang, jangan mengadakan tindakan apapun." Membaca surat itu, kedua jawara tersebut sempat kecewa, namun mereka tetap menghormati keputusan Abuya Dimyati. Perlahan jawara dan masyarakat membubarkan diri dan mengurungkan niat untuk membebaskan paksa Abuya Dimyati. Pandeglang berangsur tenang. 4 bulan berlalu, keluarga terus berusaha mengeluarkan Abuya Dimyati. Namun beliau selalu menolak siapapun yang ingin membebaskannya. "Saya tidak mau mengkhianati pemerintah. Ini kan sudah keputusan hakim selama 6 bulan. Kenapa baru 4 bulan saya sudah disuruh keluar?" kata Abuya Dimyati. Hingga pada akhirnya Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi, ulama yang berpengaruh di Banten, mendatangi penjara untuk menemui kepala penjara dan menjenguk Abuya Dimyati. Kepala penjara mengatakan syarat pembebasan Abuya Dimyati ialah dengan membayar uang tebusan. Kemudian Kiai Haji Tubagus meminta perkenan Abuya Dimyati agar mau dibebaskan olehnya. Namun lagi-lagi Abuya menolaknya. Ini penolakan kesekian kali Abuya Dimyati kepada orang-orang yang ingin membebaskannya. Di sisi lain, pihak keluarga terus mengharapkan pembebasan sang Abuya. Akhirnya Kiai Haji Tubagus mencari uang tebusan dan menyerahkannya langsung ke pihak penjara. Abuya Dimyati pun dibebaskan. "Ini nih yang menjenguk saya, padahal saya lagi enak-enak di dalam penjara," tutur sang Abuya setelah dirinya dibebaskan secara paksa.
Peristiwa aneh menimpa orang-orang yang terlibat dalam penangkapan dan pemenjaraan Abuya Dimyati pada saat itu. Jaksa Negeri Pandeglang mendadak gila. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjadi bisu. Anggota Polri yang menjemput Abuya Dimyati di kediamannya menjadi stres dan hampir setiap hari selalu berada di jalan, menyetopi serta melempari kendaraan yang melintas. Terbukti bahwa bagi seorang arif billah akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah-langkahnya. 4. Memperoleh semua ijazah hizib dan kitab. Abuya Dimyati seusia remajanya memang sudah memancarkan jiwa keulamaannya. Sampai-sampai di usianya yang masih sangat muda, beliau menjadi pusat perhatian para ulama sepuh kala itu. Dikisahkan saat Abuya Dimyati masih berumur 14 tahun, beliau dipanggil langsung oleh Abuya Mukri Labuan, Pandeglang, Banten, seorang ulama karismatik Banten kala itu. Setibanya Abuya Dimyati di hadapan Abuya Mukri, beliau pun diijazahi berbagai hizib oleh Abuya Mukri. Seluruh sanad-sanad hizib dalam diri Abuya Mukri secara mutlak diturunkan kepada Abuya Dimyati. Luar biasa, di usianya yang masih begitu muda, Abuya Dimyati sudah dipercayai untuk memegang dan menjadi penerus sanad berbagai hizib. Hal ini menandakan Dimyati mudalah yang kelak akan menjadi penerus para ulama sepuh kala itu. Ada satu kisah lagi yang lebih mengagumkan. Salah satu guru spiritual Abuya Dimyati adalah Abuya Abdul Halim. Beliau memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman sekaligus diijazahi Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah oleh Abuya Abdul Halim. Setelah sekian waktu berguru, kemudian Abuya Abdul Halim memerintahkan Abuya Dimyati untuk berguru pada Abuya Mamak Bakri atau Mamak Sempur. Abuya Abdul Halim mengutus santri kesayangannya ini dengan mengirim surat kepada Mamak Sempur. Ini santri saya namanya Muhammad Dimyati, tolong dididik sebaik mungkin agar kelak ia menjadi ulama Banten. Kemudian Abuya Dimyati pun berangkat ke pesantren Mamak Sempur dan mengaji di sana. Singkat kata, pada salah satu pengajian Mamak Sempur bersama para santri, tiba-tiba Mamak Sempur berkata pada santri-santrinya, "Sekarang semua santri keluar dari majelis ini, kecuali santri yang bernama Muhammad Dimyati dari Banten. Biarkan Abah berbicara empat mata dengannya, dan jangan ada yang mengintip." Setelah semua santri keluar dari majelis, tinggallah tersisa seorang guru dan murid, Mamak Sempur dan Abuya Dimyati. Seketika itulah Mamak Sempur berkata kepada Abuya Dimyati, "Ajaztuka kulla kutubin." Saya ijazahkan kepadamu, wahai Dimyati, seluruh kitab yang sudah saya kaji dari guru-guru saya. Seluruhnya sekarang saya mandatkan kepadamu. Luar biasa. Lagi-lagi Abuya Dimyati muda diberikan kepercayaan besar. Kali ini langsung dari Abuya Mamak Bakri atau Mamak Sempur yang merupakan salah satu murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang paling berpengaruh di tanah Jawa Barat kala itu. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian sederet karomah Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Seorang waliullah asal Banten yang begitu zuhud dalam menjalani kehidupannya. Beliau membuat orang yang melihatnya lupa akan segala gemerlap duniawi. Sosok ulama yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat. Mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Abuya Muhammad Dimyati bin Abuya Muhammad Amin. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya.